Oke, pada video kali ini kita fokus membahas soal nomor 8. Kita lihat dulu soal nomor 8-nya. Oke. Untuk soal nomor 8, fungsi implisitnya itu Y sama dengan sin X kali Y. Sin dalam kurung X kali Y. Untuk proses pengerjaannya, mau tingkatan soal mudah, susah, dan lain sebagainya, selalu kerjakan sesuai tahapan pengerjaan. Tahapan pertama, turunkan suku demi suku. Kita turunkan dulu suku pertama atau yang berada di belah kiri itu ada Y nih. Turunkan Y terhadap X. Karena kita nggak tahu bentuk Y-nya ini, nggak bisa langsung kita turunkan, ya berarti ini tetap saja tulis DY per DX. Atau bisa kita bilang Y aksen. Oke, kemudian sama dengan oh ya, kalau kalian mau kita jabarkan, ini pada dasarnya kayak gini ya. Turunkan dulu Y, aturan rantai. Turunkan dulu Y terhadap Y, lalu nanti kita kali DY per DX. Ini kan nanti di sini, oke? Tapi kita nggak coret. DY per DY kan 1 kali, ini nggak tahu nih, ya udah langsung saja DY per DX. Jadi 1 kali DY per DX itu DY per DX. Jadi intinya kalau kamu melihat Y saja kayak gini, berarti turunannya adalah DY per DX. Atau kamu mau tulis Y aksen juga boleh. Next, kita turunkan suku yang kedua, itu sin XY yang ini. Kita tulis dulu sama dengan tulis perintah penurunan, yaitu D sin XY per DX. Jadi ini perintahnya turunkan fungsi berikut ini terhadap X. Ini sama dengan tulis. Nah, untuk trigon seperti biasa turunkan dulu trigonnya. Turunannya sin adalah cos. Apapun yang di dalam sini terus kembali lagi. Lalu kali oke, sorry. Lalu kali. Nah, ini dalam kurung ini aljabarnya itu XY nih. Ingat ya, X kali Y. Berarti kita pakai aturan turunan hasil kali atau perkalian. Dimana U ini kita misalkan sebagai X ini kita misalkan sebagai U, Y ini kita misalkan sebagai V. Kalau U nya itu adalah X, maka U aksennya itu adalah 1. Kalau V nya itu adalah Y, maka V aksennya itu adalah DY per DX. Turunannya Y itu kan 1 nih, kali DY per DX itu adalah DY per DX. Kemudian komponen-komponen ini kita susun ke bentuk turunannya itu, turunan dari hasil perkalian ini adalah U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Nah, jadi di sini kita kali dengan bentuk penulisan yang kayak gini. U aksen O1 kali V itu Y tambah U itu X kali V aksen itu DY per DX. Oke. Nah, sekarang kita kali masuk dulu. Untuk di ruas kiri tetap ya, DY per DX sama dengan, nah yang ini untuk cos X kalikan dengan 1Y kali masuk. Biasakan ya yang aljabarnya terus di depan, 1 kali Y baru diikuti dengan trigon cos XY. Oke, berikutnya cos XY ini kita kalikan dengan X kali DX per DY per DX. Yang ini ya.
Jadi cos X ini kita kalikan dengan X dy dx ini. Jadi biasakan variabel aljabarnya kita tulis di depan. Oh, sebelum itu tanda bilangannya dulu ya. Ini positif kali positif. Oh, berarti ini positif. X, lalu fungsi trigonnya cos XY, dan terakhir biasakan dy per dx nya tulis di samping kanan atau yang di belakang terakhir nih. Nah, ini sudah kita tulis rapi. Berikutnya kita akan menentukan suku-suku mana saja yang memiliki dy per dx. Oh, ada di suku awal ini yang di kiri, lalu yang di suku terakhir yang hijau ini, atau yang ditandai kuning. Oke. Karena ada di sebelah kanan, maka kita pindahkan ke sebelah kiri. dy per dx ini di samping kirinya ini sebenarnya ada angka 1 ya, tersembunyi. Nah, jadi sebenarnya tulisannya 1 kali dy per dx. Sengaja Miss munculkan 1 supaya nanti pemfaktoran kalian tidak bingung. Lalu plus x cos bla bla ini kita pindahkan jadi min x cos xy kali dy per dx. Sama dengan di ruas kanan, berarti yang tersisa yang warna biru ini ya, y cos xy. Nah, kita lanjut di sini. Oke. Nah, sengaja tadi kenapa Miss tuliskan angka 1 di sini supaya pemfaktorannya kelihatan. Kita mau membuat penulisan dy per dx ini cuma 1 kali muncul. Berarti sih kita tulis dy per dx kali. Nah, di samping kirinya itu kita buat kurungan. Isi kurungannya itu adalah semua yang ada di bagian kiri dari dy per dx tersebut. Jadi di samping kiri dy per dx yang pertama ini ada angka 1 nih. Maka kita masukkan angka 1 di kurung ini. Lalu di samping kiri dy per dx yang kedua ini ada min x cos xy ini. Berarti kita masukkan juga dia di dalam kurung. Oke. Kemudian sama dengan, nah yang di ruas kanan tetap nih, y cos xy. Masuklah kita ke tahapan ketiga, membuat dy per dx ini hanya sendiri di sebelah kanan. Karena kita mau dapat bentuk dy per dx sama dengan sesuatu. Berarti untuk yang ada di samping kanan, yang kurungan ini, isi kurungan ini, kita akan pindahkan dia. Nah, jadi nanti yang warna abu-abu ini atau isi kurungan ini kita pindahkan ke samping kanan. Sebelum kita pindahkan, terus dulu nih siapa yang ada di sebelah kanan. Oh, ada y cos xy. Nah, ingat kembali karena bentuk di samping kirinya adalah perkalian dalam kurung kali dy per dx, maka kalau dalam kurung ini pindah ruas, dia menjadi pembagian. Jadi 1 kurang x cos xy ini tulis di bawah sini. Nah, sekali lagi nggak boleh langsung dicoret ini dan ini. Kenapa? Karena di bawah ini dia ada 2 suku ya. Kalau 1 kurang ini nggak ada, boleh dicoret kayak gini. Oke. Nah, jadi untuk soal nomor 8 hanya sampai di sini saja. Nggak ada boleh proses pencoretan di sini. Mau disederhanakan silakan, kalau memang bisa disederhanakan. Oke, next kita bahas untuk soal nomor 9. Jika ada pertanyaan di soal nomor 8 silakan chat langsung ke Miss.